Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Herna Lasyiwanti NPM 083, Hanifah Nur Hidayah NPM 096, ABD Armi Al Ma'arif NPM 102, dan Nur Indah Setia NPM 114. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada bab 13 Hukum Pajak dalam Bisnis. Baik, saya Herna Lasyiwanti NPM 083 akan mempresentasikan mengenai yang pertama terkait pendahuluan. Nah, di sini pajak itu merupakan sebuah upeti kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Kemudian terkait dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, itu dengan jelas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian lanjut pada landasan konstitusi yang sangat jelas wajib dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar, antara lain seperti asas keadilan, asas yuridis, asas kesesuaian dengan tujuan, kemudian asas non-diskriminasi, kemudian asas ekonomi, kemudian ada juga asas kepastian hukum. Untuk selanjutnya mengenai pengertian pajak. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 itu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, pada pasal 1/1 itu menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Kemudian dilanjut pada unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak itu adalah ada satu, kontribusi wajib atau kewajiban kepada negara. Yang kedua, kewajiban yang dapat dipaksakan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi. Yang ketiga, itu dipungut berdasarkan undang-undang, seperti apa, objek, oleh siapa, subjek, dan cara menentukan atau menghitung jumlah serta tata caranya. Keempat, yaitu tidak ada imbal jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk. Yang kelima, itu ada dipungut oleh dan digunakan untuk keperluan negara. Untuk selanjutnya mengenai fungsi pajak. Nah, di sini ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama itu adalah fungsi budgeter, yang merupakan fungsi penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang tertuang pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua fungsi reguler, yang mana instrumen untuk mencapai tujuan dalam bidang ekonomi, sosial, kemudian dan budaya. Nah, melalui instrumen pajak ini, sektor ekonomi tertentu dapat digerakkan lebih cepat lagi, begitu juga pada daerah-daerah tertentu dapat dikembangkan lebih cepat sehingga diharapkan keseimbangan antar sektor ekonomi, daerah, dan keamanan itu dapat terwujud secara sehat. Selanjutnya mengenai fungsi demokrasi. Di sini tuntutan demokrasi semakin deras bergulir dengan terjadinya perubahan politik pasca reformasi. Masyarakat menuntut keseimbangan antara kewajiban sebagai pembayar pajak dengan hak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Nah, tuntutan atas pelayanan yang baik dari pemerintah akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang sebagai konsekuensi langsung dari tuntutan masyarakat pembayar dan kesadaran atas hak-haknya sebagai warga negara. Untuk selanjutnya yaitu fungsi redistribusi, yang mana fungsi ini menekankan pada pemerataan pendapatan. Ya, hal ini dapat terjadi dengan berlakunya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar untuk masyarakat yang berpenghasilan besar. Sebaliknya, itu mengenakan pajak lebih kecil, bahkan tidak sama sekali untuk penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai sistematika hukum pajak di Indonesia. Nah, di sini hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum pajak material dan yang kedua hukum pajak formal.
Pada hukum pajak material ini ada beberapa undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang kedua Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, yang ketiga Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang keempat Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang kelima Undang-Undang Bea Materai. Nah, di sini ada bintang pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan juga Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu sejak 1 Januari 2011 secara bertahap menjadi pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya mengenai hukum pajak formal. Di sini ada dua. Yang pertama Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai subjek dan objek pajak. Di sini mengenai subjek pajak dan objek pajak pada pajak penghasilan atau PPh. Yang pertama kita bahas mengenai subjek pajak terlebih dahulu. Subjek pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan adalah 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang pertama ada badan, yang kedua bentuk usaha tetap. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada objek pajak. Nah, di sini objek pajak menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan adalah selanjutnya itu yang pertama yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan yang lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Itu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan utang. L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya di sini M. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. Kemudian N. Premi asuransi. O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya. P. Tambahan kekayaan neto. Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. S. Surplus Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu penghasilan berikut dapat dikenai pajak yang bersifat final, antara lain A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan bunga obligasi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta. E. Penghasilan tertentu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurinda Swaningsih, NPM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak pada pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah atau PPNBM. Yang pertama adalah subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha kena pajak. Istilah yang dipakai untuk pihak yang wajib melakukan PPN-nya disebut pengusaha kena pajak PKP atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu objek pajak. Di sini objek pajak pada prinsipnya berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah adalah semua barang kena PPN kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan, dan semua jasa kena PPN kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak pada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama adalah subjek pajak. Di sini subjek pajak pada PBB menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yaitu yang pertama mempunyai suatu hak atas bumi dan atau, yang kedua mempunyai manfaat atas bumi dan atau, yang ketiga memiliki, menguasai atau bangunan dan atau, yang keempat memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya yaitu objek pajak. Di sini yang menjadi objek PBB menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi, tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, misal sawah, ladang, kebun, tanah, tambang. Untuk sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Yang termasuk dalam bangunan adalah hotel, pabrik, jalan tol, kolam renang, dan taman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek pajak dan objek pajak pada biaya perolehan atas tanah dan bangunan, atau bisa disebut dengan BPHTB. Yang pertama adalah subjek pajak. Di sini subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Pasal 4 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya yaitu objek pajak. Di sini yang menjadi objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Pasal 2 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penunjukan pembeli dalam lelang hadiah. Yang kedua adalah pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak di luar dengan pelepasan hak dan hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah hak milik, hak guna, hak bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Selanjutnya yaitu subjek pajak dan objek pajak, bea materai. Yaitu yang pertama adalah subjek pajak. Di sini subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea cukai dan besarnya batas pengenaan harga normal. Yang dikenakan bea materai adalah bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain. Bea materai merupakan pajak atas dokumen sehingga pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut memiliki kewajiban untuk melunasi bea materai, namun demikian berdasarkan kesepakatan para pihak dapat ditentukan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah objek pajak pada bea materai. Di sini objek pajak berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikarenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk antara lain yang pertama, surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, dan keadaan. Yang kedua adalah akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat adalah surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Yang kelima adalah surat berharga, wesel, promes,
accept, dan cek harga yang lebih dari 1 juta. Yang keenam adalah efek dengan nama dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari 1 juta. Dan yang ketujuh adalah dikenakan pula bea materai sebesar 1 juta atas dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengendalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Abdul Al-Ma'arif, NPM 102. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Di sini ada berbagai jenis tarif pajak yang berlaku dalam hukum pajak. Yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif yang persentasinya semakin besar apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Sebagai contoh, tarif PPh WP orang pribadi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh disajikan sebagai berikut. Tarif umum PPh orang pribadi mulai tahun 2009. Contohnya dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif PPh. Yang pertama ada lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah, tarif PPh-nya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif PPh-nya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif PPh-nya 25%. Di atas 500 juta itu tarif PPh-nya 30%. Selanjutnya yang kedua yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang mempergunakan persentase tetap terhadap jumlah dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan pada PN sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu sebesar 10%. Dan yang ketiga yaitu tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif yang pajak besar nominal rupiahnya yang berlaku pada bea materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Selanjutnya sanksi perpajakan. Terkait sanksi perpajakan ini, yang pertama sanksi terkait dengan pembukuan atau pencatatan. Terkait sanksi ini, yang pertama sanksi administrasi. Pasal 13 ayat 1 dan 3 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 pembukuan atau pasal 29 pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak ditagih dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar yang pertama 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Dan yang ketiga 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya sanksi pidana. Pasal 39 ayat 1 huruf F, G, dan H dalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja yang pertama memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain,
atau tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lebih lanjut, pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindak pidana dalam bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, sanksi perpajakan terkait dengan pembayaran pajak. Terkait sanksi ini, yang pertama sanksi administrasi. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran atau penyetoran pajak suatu saat atau bulanan. PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2 serta PPN dan PPNBM dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 9 Undang-Undang KUP. Yang kedua, pembayaran atau penyetoran PPh pasal 29 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang ketiga, apabila SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar tambah SKPKBT serta SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau dikenai sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya SPT dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan sesuai ketentuan pasal 19. Dan yang keempat, dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Yang selanjutnya sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang KUP disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila WP tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pidana sebagaimana tersebut di atas ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindakan pidana dalam bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Di sini saya Hanifah Nuridayah akan menjelaskan tentang sanksi tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Bagi sanksi WP yang tidak menyampaikan SPT adalah berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi sendiri berupa denda dan tidak dikenakan denda. Nah, untuk yang berupa denda pada pasal 7 ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama 500.000 untuk SPT masa PPN, lalu yang kedua Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, lalu yang ketiga Rp1 juta untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, dan yang terakhir adalah Rp100.000 untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Lalu yang tidak dikenakan denda, sanksi administrasi berupa denda di atas tidak dilakukan terhadap yang pertama WPOP yang telah meninggal dunia, lalu yang kedua WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, lalu yang ketiga WPOP yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia, lalu bentuk usaha tetap BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, lalu selanjutnya WP badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya, lalu bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, dan WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk slide selanjutnya yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui SKPKB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf B UU KUP. Nah, untuk lebih lanjut, jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai ketentuan dengan pasal 13 ayat 3, yaitu yang pertama 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak atau PPh badan atau PPh OP. Lalu yang kedua 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau pemotongan atau pemungutan PPh. Lalu yang ketiga 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Lalu selanjutnya adalah sanksi pidana. Perihal sanksi pidana berupa kurungan atau atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 39, yaitu yang pertama ada sanksi pidana kurungan dan ada sanksi pidana penjara. Dan untuk selanjutnya adalah sanksi penundaan penyampaian SPT. Pasal 19 ayat 3 UU KUP dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dan huruf C sampai dengan tanggal dibayar
dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Untuk slide selanjutnya terdapat sanksi pembetulan SPT, yaitu diantaranya yang pertama sanksi administrasi akibat pembetulan SPT tahunan, lalu yang kedua sanksi administrasi akibat pembetulan SPT masa, lalu yang ketiga sanksi administrasi dalam SKPKB, dan yang terakhir adalah sanksi administrasi dalam SKPKBP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.